wabarakatuh. Hai Sobat Fuad, berjumpa lagi bersama saya Alfa di podcast Fuad, podcastnya mahasiswa Fuad. Oke, kali ini kita kedatangan narsum yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, tentunya nggak asing gitu kalau misalnya sobat-sobat Fuad dari KPI melihat beliau, yaitu Bapak Syairil Padli. Langsung aja kita sambut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat ya semua. Ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, kali ini kita bakal membahas tentang mahasiswa nih Pak. Kan mahasiswa itu sekelompok akademisi yang sedang mencari jati diri gitu. Bisa dari pemikirannya, bisa dari skillnya, bisa dari ilmu yang baru didapatkan, dan banyak lagi sobat-sobat Fuad. Dan juga perkuliahan merupakan wadah tempat mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, jadi langsung aja pembahasan kita pada kali ini ialah mahasiswa pemikir atau skill. Gimana nih dari kacamata Bapak sendiri, apa sih itu mahasiswa pemikir Pak atau mahasiswa skill? Sebenarnya begini ya, Iya, Pak. sebelum kita menentukan pada dasarnya adalah di balik mahasiswa itu apa, gitu kan? Jadi di balik mahasiswa itu dia adalah sebenarnya orang. Iya. Nah, orang itu berarti dia identitas ya. Jadi berkaitan dulu dengan identitas. Nah, sebelum masuk ke pemikir maupun skill, identitas itu berarti berkaitan juga dengan nama. Nah, sehingga dalam hal ini sebenarnya bagi kita ya, terlepas dari kaprodi maupun bukan kaprodi, sebenarnya adalah cara melihat itu aja. Sebenarnya nggak ada masalah dengan apakah dia pemikir atau skill. Intinya itu adalah bagaimana setelahnya itu. Nah, ya. Jadi satu misal, saya sering mencontohkan, ini nggak ada minumannya. Jadi kalau saya minum soft drink gitu ya, minum soft drink. Nah, setelah saya minum, saya buang. Tetapi kaleng itu bagi saya setelah saya minum kan tidak ada manfaatnya lagi. Nah, tiba-tiba nanti diambil oleh orang lain, dipakai. Nah, berarti dia bisa bermanfaat. Boleh jadi nanti kalau sudah COVID selesai gitu ya, kita lihat pameran, tiba-tiba kaleng yang saya buang itu berubah jadi vas bunga. Dan yang membeli saya. Nah, berarti dia akan berbeda karena sudut pandang yang berbeda begitu ya. Jadi seperti itu. Oke, apakah kan kalau misalnya menurut saya kira itu Pak, pemikir itu salah satu termasuk skill yang manusia punya gitu kan. Aduh, ribet nih. Apakah ada perbedaan antara keduanya Pak? Tidak keduanya, tapi dikembalikan lagi yang membedakan ya kan. Secara sederhana sih begini, kalau boleh saya mengutip ya. Iya Pak. Jadi ada pandangan Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu salah satu filsuf Muslim. Jadi beliau membedakan sebenarnya ada 3 ya, bahkan 4 ya. Nanti 4 itu kalau ketika kita masuk ke KPI-nya gitu ya. Jadi ada benda yang tidak bisa apa-apa. Umpamanya apa? Batu. Nah, itu. Ini batu, dia diam aja kan, nggak bisa apa-apa. Nah, di atas batu itu ada yang namanya apa? Pohon. Tahu pohon ya? Iya, tahu Pak. Pohon, dia diam di tempat tapi bisa bergerak kemana-mana kan. Nah, di atas itu ada yang disebut dengan hewan ya. Nanti hewan kan ribut lagi, nanti ada hewan yang berpikir atau tidak. Artinya hewan dalam pengertian yang sederhana ya, kambing, monyet dan sebagainya. Dia lebih bebas dari pohon tadi, bergerak dan sebagainya. Tetapi nah, ini topik kita tadi. Dia tidak berpikir. Artinya apa? Kalau boleh saya bercanda, sejak zaman Nabi Adam, nggak tahu ya Nabi Adam itu apakah sudah ada lebah atau enggak ya. Sejak zaman Nabi Adam, ya kan? Iya.
sampai hari ini, meskipun orang sepakat bahwa Lebah itu arsitek tanda petik ya, dia arsitek yang paling hebat, tetapi kan itu aja yang dibikin, nggak pernah ada modifikasi. Saya pengen bikin rumah yang ada lubangnya, atau mohon maaf ini bebek gitu ya, kan dia bergerumul gitu ya, tapi kan dia tidak pernah ada rencana untuk membuat umpamanya RT RW dan sebagainya. Nah, artinya apa? Kebebasan mereka itu ya karena kebiasaan. Nah, di atas itu maka muncullah manusia. Jadi manusia tadi dia bebas dalam pengertian apa? Dia nggak bisa digiring, saya bisa kemana-mana, ya kan? Nah, kalau Anda baca tentang Marquis de Sade gitu ya, Marquis de Sade itu salah seorang pemikir Prancis. Dia sampai, kalau Anda ini orang KPI harus cobain, ada film judulnya bagus banget itu ya, tentang Marquis de Sade itu. Dia karena pada saat itu adalah abad gelap gitu ya, jadi karena pemikirannya, nah ini pemikiran berarti ya, karena pemikirannya dia ditahan oleh rezim pada saat itu, tetapi dia masih bisa mengungkapkan pikiran-pikiran itu berupa tulisan yang ditulis melalui mantel. Nah, bahasa Indonesia itu quills, bulu yang bisa nulis itu. Nah, dari mantel itu ketahuan, kalau begitu Marquis de Sade tidak boleh dikasih handuknya, harus diliatin dan sebagainya. Kenapa? Dia selalu menulis kata-kata di luar handuk itu. Akhirnya apa? Pena dia diambil, ternyata dia masih bisa menulis melalui tulang. Jadi tulang ayam yang dikasihkan ke dia itu dia celupkan ke anggur, karena kan penyair ya, masih dihormati, di anggur itu ya, ditulis. Nah, lagi-lagi lolos lagi pemikiran tadi. Akhirnya apa? Dia tidak boleh menerima ayam itu yang ada tulangnya, jadi harus lunak gitu ya. Ternyata apa? Dia masih bisa menyampaikan pikirannya itu melalui kata-kata. Dia ngomong. Ada suatu hari. Ngomongnya sama siapa tuh, Pak? Ya, yang mengantarkan minuman itu. Nah, karena ini di penjara kan ada bilik gitu kan. Dia ngomong, pada suatu hari. Yang di sebelah itu kebetulan orang gila. Orang gila ganti pada malam Sabtu. Nah, saya percepat ini, nanti waktunya habis. Akhirnya apa? Gara-gara apa ini? Gara-gara lidahnya. Maka lidahnya dipotong. Lidahnya dipotong. Kira-kira masih bisa berpikir nggak? Masih. Di akhir hayat, ini mohon maaf ya. Di akhir hayatnya dia masih bisa menulis, yaitu dengan kotorannya. Jadi setelah dia, mohon maaf sekali lagi, BAB, diambil kotorannya itu, dia tulislah di dinding itu sampai akhirnya dia meninggal. Nah, maksud saya apa? Saya tidak mengelak pikir atau skill, tapi kalau melihat dari cerita tadi, nah disitulah orang akhirnya bisa bebas, ya, bisa bergerak dan sebagainya. Apakah orang yang memiliki skill itu bisa menjadi mahasiswa pemikir, Pak? Kan kadang ada juga nih yang fokus hanya skillnya aja gitu kan. Gimana caranya supaya orang yang skill tadi, orang yang punya skill, mahasiswa skill tadi punya juga pikiran gitu, Pak, sudut pandang. Nah, itulah yang kita inginkan ya. Kita tidak mau di kotak-kotak gitu kan. Sudah saya jelaskan tadi bahwa ini kebebasan. Sebenarnya sulit juga ya. Sulit dalam pengertian begini. Yang mana Sairil, yang mana Kaprodi itu kan ini ya. Nah, ini karena ringan ya. Saya ingin sedikit begini. Biar beda pikirannya itu ya. Jadi begini ya. Pada suatu hari Nasaruddin, tahu Nasaruddin ya? Nasaruddin Hoja itu dia mau berangkat ke Baghdad gitu ya. Dititipin sama ibunya.
ini ya, mungkin kalau kita di Kalimantan tuh jimat gitu ya. Ini jimat. Nah, kalau mau tidur nanti diikatkan ke jempol kamu. Nah, sampailah dia ke kota besar pada saat itu. Ketika mau tidur, dia bungkus ambil benang itu, dia ikatkan, ini jempol tangan ya, tapi aslinya tuh jempol kaki gitu ya. Dia ikatkan ke jempolnya, tidur. Nah, ketika dia melakukan itu, ada orang yang melihat. Wah, ini orang desa ini, jangan-jangan itu jimatnya hebat banget. Akhirnya apa? Ketika dia tidur tadi, diambillah benang tadi. Nah, kemudian yang mengambil tadi pergi, mengikatkan benang itu ke jempolnya. Setelah beberapa lama Nasaruddin bangun. Begitu dia bangun, loh, diriku mana? Nah, kan? Aku hilang. Nah, diriku hilang. Akhirnya dia menelusuri kota Baghdad itu kan, mencari-cari mana diriku. Ketemulah orang yang tadi ngambil benang tadi, dan orang itu tertidur. Nah, apa pertanyaannya kira-kira? Kalau ini diriku, yang ini siapa? Nah, kan? Jadi sama itu. Mungkin cerita ini nggak habis-habis ya, banyak imsilah-imsilah, mungkin Pak Fafi tahu itu. Kejadian atau pada suatu hari dia pada bulan Ramadan Idul Adha dikasih daging kurban gitu ya, sekitar 2 kilo. Dia pulang ke rumah istrinya, istriku coba dimasak daging ini yang enak. Kemudian dia pergi, begitu daging diambil datang peminta-minta. Akhirnya oleh si istrinya tadi diambil saja daging tadi. Nah, kemudian Nasaruddin pulang, mana daging pesanan saya? Nah, istrinya bingung, wah lu gimana? Akhirnya dia punya alibi. Oh, tadi dimakan kucing. Maka diambillah kucing itu, kemudian ditimbang. Tahu-tahu beratnya juga 2 kilo. Apa pertanyaannya? Kalau ini daging, apa? Mana kucing? Kalau ini kucing, mana daging? Mana daging? Nah, berarti sama. Kalau kita terjebak, oh saya harus mikir dulu atau saya harus bagaimana skill saya, boleh-boleh saja hal-hal yang seperti itu untuk memudahkan saja ya. Tapi untuk praktiknya saya kira itu semacam sifatnya itu keniscayaan kan. Keniscayaan. Jadi kita tiba-tiba ingin melakukan sesuatu kan enggak, kalau harus saya ini mau apa dulu saya kira jalan tengah aja lah, apa gini zaman moderasi beragama gitu ya. Ya intinya tuh yang penting itu actionnya seperti apa. Kalau dia memang merasa enak di situ ya silahkan ya kan. Tapi pada prinsipnya sih saya kira itu jalan aja. Yang penting itu tadilah ya, kembali lagi lah ke mahasiswa itu apa ya kan. Mahasiswa itu, dibalik mahasiswa itu orang. Ini kalau mau diperumit lagi ya, dibalik orang itu dia hamba kan. Nah, itu habis nanti. Ya ke identitas gitu kan, identitas. Nah, atau yang disampaikan oleh Ibnu Sina tadi. Nah, di situ intinya. Jadi ya sama, yang mana aku, yang mana engkau, yang mana kucing, yang mana daging. Kan kesulitan itu. Sulit ya. Kalau misalnya kita ikut organisasi Pak, apakah itu mendorong mahasiswa tadi supaya bisa critical thinking gitu Pak? Nah, jadi sebenarnya kan cara maintainnya aja kan. Nah, ini kan ada yang bermasalah tuh ada anggapan belum apa-apa ya kan. Belum apa-apa. Oh, kalau aktivis akan seperti ini, kalau kutu buku akan seperti ini. Nah, itu kan hanya sifatnya
asumsi aja, ya kan. Saya kira nggak boleh jadi memang ada kasus, ya kan, kasus. Tapi kasus itu kan nggak bisa kita memukul rata. Saya kira nggak usah lah diadu domba, tanda petik ya, adu domba bahwa ini mahasiswa yang kalau aktivis entah organisasi apapun ya, ekstra kampus dan sebagainya, itu pasti nilainya nanti jelek ya. Atau sebaliknya, ini kutu buku belajar melulu akhirnya nggak punya teman. Memang kita akui memang itu ada, tapi bukan berarti lantas prejudice, artinya semua orang kita begitukan. Saya kira enggak ya, ada dosen kita Pak Fafi ini aktivis, tapi dosen kan. Nah, saya itu ya long time ago ya, di masa lalu saya di Surabaya itu mungkin semua orang tahu bagaimana kita di organisasi ekstra kampus itu kan. Tapi alhamdulillah jalan aja. Yang penting ya tadi maintainnya bagaimana ya, kan hidup itu kan ada manage diri sendiri kan. Saya kira itu. Yang jadi masalah tuh kalau belum apa-apa sudah tadi dikotak-kotakan duluan. Ya kan, kalau seperti ini nanti hasilnya begini. Kalau seperti ini hasilnya akan seperti ini, ya nggak bisa. Langsung disimpulkan gitu. Ya, artinya memang sih itu ada gitu kan, tapi kan nggak bisa disamaratakan. Nah, karena faktanya juga ya saya kira nggak jauh-jauh beda lah di kampus kita kan. Boleh jadi mereka itu juga dulu aktivis. Nah Pak, gimana sih tanggapan Bapak mengenai mahasiswa nih yang over banget ke organisasi dibandingkan perkuliahan? Mungkin ada gitu Pak, pengalaman Bapak mahasiswanya yang izin gitu kan ikut organisasi dibandingkan perkuliahan. Langkah apa yang sebaiknya yang perlu diambil terlebih dahulu gitu? Apakah perkuliahan, apakah organisasi, apakah bisa balance gitu? Nah itu kan saya bilang tadi maintainnya itu. Iya, maintainnya. Ya sebenarnya sih ya kan kalau memang kita nggak menolak ya. Iya. Artinya apa? Nggak menolak apa? Candaan saya dengan dosen-dosen itu tidak menolak itu bukan berarti menerima gitu ya. Artinya apa? Fakta di lapangan memang ada yang seperti itu. Tapi jangan ini dijadikan alasan. Ya katakanlah begini, wah kalau gitu saya begini aja, atau kalau begini saya begitu aja. Saya kira enggak ya, yang penting seimbang gitu. Ya, ya ini lagi-lagi saya ngutip Imam Syafi'i ya, walaupun kita nggak bicara fikih ya. Iya. Penunggang kuda itu ya harus seimbang dengan kudanya, ya kan? Iya, Pak. Kudanya lemah, penunggangnya sigap gitu ya, kuat dan sebagainya, kan akan membahayakan kuda itu kan. Atau sebaliknya kudanya bagus, kuat, tapi si penunggangnya lemah, enggak juga. Nah jadi ada sebenarnya ya harus seimbang, ya kan, harus keseimbangan. Nggak ada yang salah dengan jadi aktivis juga bagus, karena bagaimanapun di sana ya kita belajar bertemu orang, ya kan. Tapi identitas kita sebagai mahasiswa apa? Ya itu tadi dia diantaranya ya belajar, olah pikir dan sebagainya. Nah saya kira itu kenapa nggak bisa sih dilakukan orang lain bisa gitu kan? Ya tadi aja. Saya sebenarnya gini ya, pikiran kita itu kan mempengaruhi ya. Oh kalau seperti ini begini, lah itu akan terus menerus itu. Saya mohon maaf ini nggak bawa anak ya. Cuma begini, seorang ibu itu kenapa asinya itu bisa lancar? Saya barusan ketemu spesialis anak ya. Ternyata apa? Seolah-olah otak itu kenapa? Ayo anakmu tuh anakmu lagi tanda menyedot gitu ya. Nah coba kamu harus mengalir. Mulut itu kan nggak pernah menyuruh kan, tapi otak itu
seakan-akan berkata seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi pikiran-pikiran itu akan mempengaruhi juga perbuatan kita dan sebagainya. Oke, jadi menurut Bapak itu ya semuanya itu tergantung ke kitanya. Kita bisa harus memanage waktu ya Pak, agar semuanya itu balance dari organisasi maupun perkuliahan. Kalau sobat-sobat Puat bingung masih memanajemen waktu, bisa scroll konten podcast kita yang judulnya tentang manajemen perkuliahan dan organisasi serta belajar. Closing statement Pak buat mahasiswa di Indonesia maupun mahasiswa Puat khususnya nih. Ya pada intinya ya kembalilah ke kita terus mencari ya, dan mencari. Kalau sudah ada tidak usah dicari karena sudah ada. Dan kalau nggak ada juga ngapain dicari, karena nggak akan ketemu juga. Itu aja Pak. Itu aja. Terima kasih Pak atas waktunya di tengah kesibukan Bapak. Dan sampai di sini bincang surat kita Suara Fuad. Saya Alfa. Sampai jumpa di see you next time podcast kedepannya, dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe serta share link semua konten podcast kita supaya kita terus berkarya dan semangat. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.